Kenapa India dan Pakistan tak pernah benar-benar damai? Dua negara, satu akar, satu luka, dan satu wilayah yang terus berdarah hingga hari ini. Dalam video ini, kita akan menyusuri jejak konflik panjang antara India dan Pakistan, dari sejarah berdarah partisi 1947 hingga ketegangan modern di perbatasan di bulan Mei 2025 ini. Cocok untuk kamu yang penasaran tentang sejarah Asia Selatan dan konflik global yang tak kunjung selesai. Konflik ini bukan sekedar perseteruan antar negara, tapi luka yang lahir dari kelahiran itu sendiri. India dan Pakistan dulunya satu tubuh, yaitu India Britania. Tapi pada tahun 1947, Inggris memutuskan keluar dari wilayah itu dengan memberikan dua opsi, yaitu menjadi India sekuler atau Pakistan Muslim. Masalahnya, proses perpisahan ini dilakukan dengan gerusa-gerusu. Jutaan orang harus pindah paksa antar wilayah sesuai agamanya. Hasilnya, ya, kekacauan. Diperkirakan lebih dari 1 juta orang tewas dan sekitar 14 juta lainnya mengungsi dalam waktu singkat. Dan dari sinilah rasa saling curiga dan dendam mulai tumbuh subur. Di akhir video nanti, kita akan tinggalkan satu pertanyaan menggantung kenapa satu wilayah kecil bernama Kashmir bisa membuat dua negara bertetangga saling todong senjata nuklir. Kita tidak bisa bicara konflik India dan Pakistan tanpa menyebut satu nama, yaitu Kashmir. Secara geografis, Kashmir adalah daerah pegunungan indah di utara India yang berbatasan langsung dengan Pakistan dan China. Pemandangannya luar biasa, yaitu danau tenang, ladang bunga, dan pegunungan Himalaya. Tapi sayangnya keindahan itu seperti lukisan yang tertutup kabut darah. Masalah dimulai saat partisi India tahun 1947. Saat itu kerajaan-kerajaan lokal diberi pilihan, yaitu mau bergabung ke India, Pakistan, atau merdeka. Kashmir adalah salah satu dari sedikit kerajaan yang bingung. Mayoritas rakyatnya Muslim, tapi penguasanya Maharaja Hari Singh adalah seorang Hindu. Ia sempat ingin mempertahankan kemerdekaan Kashmir, tapi ketika kelompok milisi bersenjata dari Pakistan mulai masuk wilayahnya, ia panik. Akhirnya Hari Singh mendatangani perjanjian untuk bergabung ke India. Dengan syarat India harus mengirim bantuan militer, dan disinilah awal bencananya. Pakistan menilai tindakan itu tidak sah dan sepihak. India menganggap mereka datang untuk melindungi, Pakistan merasa India mencuri wilayah. Dan sejak itu, Kashmir seperti dijadikan anak tiri yang diperebutkan dua negara orang tua yang sedang bercerai. Lalu muncul satu istilah penting yang sampai sekarang masih dipakai, yaitu line of control atau garis kendali. Ini bukan batas negara resmi, tapi semacam batas gencatan senjata di Kashmir yang muncul setelah Perang India-Pakistan pertama pada 1947 sampai 1948. Garis ini membagi Kashmir menjadi dua, yaitu satu dikuasai India yang disebut Jammu dan Kashmir, dan satunya dikuasai Pakistan yang disebut Azad Kashmir. Tapi anehnya, meskipun sudah ada batas itu, peluru masih berseliweran. Bahkan sampai tahun ke tahun terakhir ini, baku tembak di perbatasan masih sering terjadi, dan yang jadi korban, ya seringkali warga sipil yang hanya ingin hidup dengan tenang. Yang membuat isu Kashmir makin panas adalah cara kedua negara mendidik generasi muda mereka tentang sejarahnya. Di buku pelajaran India, Pakistan disebut agresor. Di buku pelajaran Pakistan, India digambarkan sebagai penjajah. Bayangkan, anak-anak tumbuh dengan narasi saling menyalahkan lalu bertemu di media sosial. Bisa ditebak ujungnya bukan debat sehat, tapi saling hina. Belum lagi ditambah bumbu-bumbu dari media. Berita-berita sensasionalis, judul-judul provokatif, sampai film-film nasionalis. Kashmir bukan hanya medan tempur, tapi juga medan propaganda. Dan satu hal yang sering terlupakan yaitu orang-orang Kashmir sendiri. Mereka seperti terjebak di antara dua raksasa yang saling melempar batu. Sebagian menginginkan kemerdekaan penuh, sebagian lainnya mendukung Pakistan. Dan banyak yang mulai muak hanya ingin hidup damai tanpa tentara, patroli, dan razia.
Tapi setiap kali ada demonstrasi atau protes di wilayah itu, Kashmir India, mereka sering dianggap simpatis atau separatis dan tindakan keras. Kemudian jangan lupa yaitu ada juga dimensi internasionalnya. China ikut bermain di wilayah ini. Sebagian wilayah timur Kashmir dikuasai China, dikenal sebagai Aksai Chin. Jadi sekarang bukan cuma 2 negara, 3 negara bersenjata nuklir terlibat dalam satu wilayah kecil penuh gunung dan es. Coba bayangkan, di satu sisi jalan Anda melihat anak-anak bermain bola salju, dan di sisi lainnya Anda lihat pos militer dengan senapan siap tembak. Itu adalah Kashmir hari ini. Sebuah paradoks yaitu keindahan yang dijaga dengan senjata. Kalau surga bisa berubah jadi neraka hanya karena ego manusia, Kashmir adalah buktinya. Konflik ini bukan cuma soal wilayah, tapi juga alat politik. Setiap kali ada pemilu, baik di India maupun di Pakistan, isu Kashmir mendadak jadi headline. Politikus India menyebut Pakistan sebagai serangan terorisme. Politikus Pakistan membalas dengan menyebut India sebagai penjajah brutal. Keduanya sama-sama memainkan emosi rakyat demi satu tujuan. Media ikut andil, tayangan debat panas, headline provokatif, dan liputan satu di sisi menjadi makanan sehari-hari. Masyarakat pun terpolerasi di India. Di kaum nasionalis merasa superior. Di Pakistan, narasi penindasan Muslim Kashmir terus digemakan. Lalu muncul aktor non-negara, yaitu kelompok militan bersenjata. Beberapa beroperasi di Kashmir, sebagian besar berafiliasi dengan kelompok Islam ekstrim. Banyak dari mereka punya sejarah dukungan diam-diam dari elemen intelijen Pakistan, terutama IC. Salah satu aksi paling dikenal adalah serangan Mumbai pada 26 November 2008, saat militan Lashkar Taiba membunuh lebih dari 170 orang. Dunia mengkecam, emosi dunia publik India meledak, tapi seperti biasa, balasannya tidak rapi, lagi-lagi warga sipil jadi korban. Namun di sisi lain tak bisa diabaikan, India juga bukan tanpa cacat. Pada 14 Februari 2019, setelah serangan bunuh diri di Pulau Warma yang menewaskan 40 tentara paramiliter India, pemerintah India memerintahkan serangan udara ke Balakot, Pakistan. Targetnya yaitu kamp pelatihan militan. Tapi laporan independen menyebut serangan itu justru menghancurkan pepohonan dan bangunan kosong. Media dan politik India ramai narasi India membalas dendam untuk dipakai kampanye. Pilot India yang ditangkap di Pakistan bahkan sempat jadi selebritas nasional ketika dipulangkan, yaitu semua disulap menjadi reality show perang. Keduanya tak segan menggunakan konflik ini sebagai alat politik. Di Pakistan, militer dipuja sebagai pelindung umat dan negara. Di India, partai berkuasa seperti BJP memakai retorika anti-Pakistan untuk menyatukan mayoritas Hindu dalam identitas nasional. Dan di tengah semua itu, masyarakat Kashmir tetap poin paling rapuh. Hidup mereka terjepit di garis api, hak sipil ditekan, suara mereka dibungkam, dunia pun lain sibuk memperdebat peta ketimbang mendengar suara dari tanah itu sendiri. Sejak berpisah tahun 1947, India dan Pakistan bukan cuma tetangga yang sulit akur. Mereka adalah dua negara musuh bebuyutan yang sudah 4 kali saling kirim pasukan, tank, dan jet tempur dalam perang besar. Dan yang bikin ngeri lagi yaitu keduanya kini punya senjata nuklir. Tiap konflik bisa jadi awal kiamat kalau salah satu hilang kesabaran. Belum kering tinta partisi India, perang pertama langsung meledak. Pasukan bersenjata dan suku-suku bersenjata dari Pakistan menyerbu negara bagian Jammu dan Kashmir. Mereka, Maharaja Hindu yang memerintah wilayah mayoritas Muslim itu, meminta bantuan ke India. India setuju dengan syarat Kashmir bergabung ke India. Maka dimulailah perang berdarah di pegunungan salju yang dingin. PBB turun tangan dan gencatan senjata disepakati. Kashmir resmi terbelah dua, satu dikuasai India, Jammu dan Kashmir, dan satu lagi oleh Pakistan, Azad Kashmir dan Gilgit-Baltistan. Tapi tak ada yang puas. Bagi India itu sah secara hukum, bagi Pakistan itu pengkhianatan terhadap umat Islam. Luka pertama inilah yang tak pernah sembuh dan jadi alasan perang-perang berikutnya. Pakistan punya rencana diam-diam bernama Operasi Gibraltar, yaitu penyusupan pasukan ke Kashmir India untuk memicu pemberontakan lokal.
Tapi rencana itu gagal total. India membalas besar-besaran, perang berubah menjadi duel frontal, yaitu tank melawan tank di Punjab dan jet melawan jet di langit. Ribuan tentara tewas, beberapa wilayah bahkan sempat diduduki bolak-balik. Dunia mulai panik, Uni Soviet dan Amerika Serikat mendesak gencatan senjata. Perjanjian Tashkent ditandatangani. Tapi hasil akhirnya status quo. Tidak ada wilayah baru yang didapat, tapi tidak ada damai yang bertahan lama. Dendam itu makin mendalam, perang ini membentuk narasi nasional masing-masing, yaitu pahlawan, martir, dan musuh abadi. Kali ini bukan soal Kashmir, tapi Pakistan sendiri yang terpecah. Ketidakadilan dan represi di Pakistan Timur, yaitu sekarang wilayah Bangladesh, memicu pemberontakan besar. India melihat kesempatan sekaligus beban pengungsi yang membanjir, memutuskan untuk turun tangan. Dalam waktu singkat, India melancarkan serangan militer ke Pakistan Timur dan Barat. Pakistan kalah telak, lebih dari 90.000 tentaranya menyerah. Dalam sejarah modern, ini salah satu penyerahan terbesar sejak Perang Dunia Kedua, dan hasilnya sangat monumental, yaitu Bangladesh lahir sebagai negara baru. Tapi bagi Pakistan, ini bukan cuma kekalahan militer, tapi penghinaan nasional. Sejak saat itu, permusuhan dengan India tak lagi soal Kashmir saja, tapi juga soal harga diri yang robek. Konflik keempat pecah setelah serangan brutal yang sama sekali tidak dapat dibenarkan pada tanggal 6 April 2025, yaitu di kawasan wisata Pahalgam, Kashmir, yang menewaskan 26 wisatawan Hindu warga sipil tanpa dosa, termasuk anak perempuan dan anak-anak. India menuding kelompok militan seperti Jaish-e-Mohammed dan Lashkar-e-Taiba yang berbasir di Pakistan sebagai dalang, yang menyebut serangan itu sebagai garis merah yang dilanggar. 4 hari kemudian, India meluncurkan Operasi Sindur. Serangan udara terorganisir ke 9 lokasi yang diduga markas militan di wilayah Pakistan dan Azad Kashmir. Serangan ini menghancurkan sejumlah kompleks, namun juga menewaskan warga sipil, yaitu termasuk 7 anak dan 2 guru. Di sebuah sekolah agama di Muzaffarabad, dunia internasional mulai bersuara, tapi situasi sudah terlanjur membara. Kemudian Pakistan membalas, 5 jet tempur India ditembak jatuh dalam 72 jam pertama. Bentrokan artileri pecah sepanjang line of control dan sudah berlangsung selama lebih dari 3 minggu hingga hari ini, yaitu pada 8 Mei 2025. Puluhan ribu warga sipil mengungsi, korban jiwa di kedua belah pihak telah melebihi 620 orang. Menurut laporan Al Jazeera dan The Hindu, termasuk lebih dari 100 anak-anak. Wilayah udara kedua negara masih ditutup. Internet di sebagian besar Kashmir diblokir total. Yang paling mengkhawatirkan, baik dari India maupun Pakistan sudah mulai berbicara soal respon ekstrim, yaitu untuk opsi nuklir. Pernyataan dari juru bicara militer Pakistan yang menyebutkan kami siap mempertahankan tanah air dengan semua opsi di meja. Dan komentar balasan dari Menteri Pertahanan India yang menegaskan tak akan ragu mengambil langkah paling keras, membuat dunia menahan nafas. Dan dari Washington hingga Beijing, para pemimpin global menggelar rapat darurat, tapi hingga saat ini belum ada tanda-tanda gencatan senjata. Dan seperti biasa, rakyat Kashmir tetap jadi korban paling awal dan paling akhir. Mungkin ini jadi pertanyaan kita semua, kenapa satu wilayah kecil bisa membuat dua negara bertetangga saling todong senjata nuklir? Karena Kashmir bukan sekedar tanah, Kashmir adalah simbol eksistensi Pakistan sebagai negara muslim, simbol sekularisme India, simbol kegagalan dunia menghentikan perang, simbol harga diri, kehormatan, dan dendam masa lalu. Selama simbol ini tidak ditafsirkan ulang, konflik akan terus membara. Karena simbol tidak seperti tanah, tidak bisa dibagi rata. Oke, mungkin segitu saja dulu. Konflik India dan Pakistan bukan cuma sejarah lama, tapi luka yang masih terngiang. Ia mengajarkan bahwa warisan kolonial, ego politik, dan identitas yang tak mau saling menerima bisa membuat dua bangsa bersaudara saling menyakiti selama puluhan tahun. Memaafkan tidak membuat kita lemah, tapi terus menyimpan dendam hanya membuat generasi berikutnya lahir dalam ketakutan yang sama. Mohon maaf jika ada informasi yang kurang tepat atau ada hal yang ingin kamu tambahkan, silakan tinggalkan di kolom komentar. Dan tentu saja jangan lupa subscribe agar kamu nggak ketinggalan video pembahasan yang lainnya. Terima kasih sudah menonton di Titik Pembahasan.